melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya mulai pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Sri Wahyuni Wilda, SIP MBA, selagi dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu. Video ini dibuat dengan tugas video promosi kuliner khas Melayu Riau. Kami dari kelompok 1 dengan Ahmad Azlan Rifai, Nurhaliza, Nurili, Widya Indriani. Kalau membicarakan tentang kuliner khas Melayu Riau pasti banyak sekali, bukan? Nah, ada nih kuliner dari tanah Melayu yaitu asam pedas yang memiliki cita rasa yang asam dan pedas. Asam pedas telah menjadi bagian dari seni memasak masyarakat Melayu. Ikan baung, ikan slice, dan ikan gabus sebagai bahan utama yang kemudian dibumbui dengan asam potong, cabai, dan rempah. Yang membedakan asam pedas dari Melayu ini yaitu menggunakan tambahan sayuran seperti kentang, kacang panjang, kuahnya pun berwarna kemerahannya. Sesuai dengan namanya yaitu pedah berarti pedas dan asam berarti asam. Alhasil rasanya serupa kuah sayur agak pedas dengan tekstur kuah yang lebih kental. Sendiri, asam pedas dapat dijumpai di mana saja. Banyak pedagang makanan yang menyajikan kuliner Melayu ini. Wah, udah gampang dijumpai, kandungan gizinya baik buat anak dan maupun dewasa. Manfaatnya juga besar, di dalamnya mengandung sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral. Harus banget nih mencicipi kuliner khas Melayu Riau ini. Kuliner khas Riau selanjutnya ialah nasi lemak. Nasi lemak adalah nasi yang dimasak menggunakan santan kelapa sehingga rasanya menjadi gurih. Selain itu, kerap kali ditambahkan juga daun pandan dalam proses pembuatannya untuk memperkuat aroma. Istilah lemak merujuk pada rasa tekstur gurih berminyak yang dihasilkan santan kelapa. Nasi lemak ini biasanya disajikan saat sarapan dan dihidangkan bersamaan dengan telur, timun, ikan bilis, atau teri goreng, serta sambal sebagai pelengkap. Seiring perkembangannya, nasi lemak juga dapat ditemukan dihidangkan dengan daging, ayam, sotong, udang, serta hati sapi. Kuliner tradisional Pekanbaru ini mirip dengan nasi uduk di Betawi ataupun nasi liwet di Jawa Tengah. Nasi lemak merupakan makanan khas suku Melayu ini juga dapat mudah ditemukan di negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Bagi Anda yang ingin mencicipi kuliner khas Pekanbaru ini, disarankan untuk tidak mencobanya terlalu sering. Hal ini karena nasi lemak memiliki kalori dan kadar lemak yang cukup tinggi. Salah satu khas bumi lancang kuning adalah mie sagu. Mengapa disebut mie sagu? Karena bahan baku olahannya berasal dari olahan tepung sagu. Jika datang ke Riau, maka akan kurang sempurna rasanya jika belum mencicipi mie yang satu ini. Di Riau sendiri, asal mula mie sagu salah satunya dari daerah Selat Panjang, suatu daerah yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahkan sagu yang dipergunakan sebagai bahan olahan utamanya terkenal dengan kualitasnya yang terbaik di Nusantara, mungkin juga di dunia. Dari sekian banyak daerah penghasil sagu di Indonesia, hanya Riau khususnya Selat Panjang dan sekitarnya yang konsisten menjadikan sagu sebagai makanan olahan dalam bentuk mie. Apalagi pohon sagu yang tumbuh subur di sana sangat banyak, baik hidup secara liar maupun dibudidayakan. Ciri khas dari mie sagu buatan masyarakat Selat Panjang dan sekitarnya terletak pada adanya tambahan ikan bilis, tauge, dan potongan daun kucai. Mie sagu memiliki kekenyalan yang berbeda dari mie yang berbahan dasar terigu. Asal mula dari pembuatan kue asidah. Asal mula dari pembuatan kue asidah ini terinspirasi dari makanan Timur Tengah. Namun, dalam rasanya memang sudah disesuaikan dengan lidah masyarakat setempat. Nah, jika di Timur Tengah, makanan ini dijadikan sebagai sarapan, maka berbeda dengan kue asidah. Kue ini hanya untuk acara tertentu saja. Misalnya, kenduri, hari raya keagamaan, syukuran, atau sebagai hantaran pernikahan.
Biasanya kue asidah disajikan dengan berbagai bentuk yang unik sesuai dengan kreativitas pembuatnya. Misalnya ada yang berbentuk seperti daun, bunga mawar, bulatan, atau bentuk yang lainnya. Hal ini jadi salah satu daya tarik bagi orang-orang untuk mencicipi kue lezat ini. Dari cerita masyarakat setempat, kue asidah ini memang dulunya hanya disajikan untuk keluarga raja saja. Di samping itu, kue ini juga biasa disajikan saat hari-hari tertentu saja. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kue ini memang cukup sulit. Di masyarakat Riau sendiri ada tata cara unik dalam memakan kue asidah ini. Untuk memakannya harus dimulai dari bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Bahan utama dari pembuatan kue asidah ini adalah tepung terigu, gula merah, kayu manis, pandan, dan kapulaga. Saya akan membahas tentang makanan khas Melayu Riau, yaitu nasi manis. Nasi manis adalah nama makanan untuk daerah Riau yang berupa nasi pulut yang dimasak di periuk bersama gula andau atau gula merah dengan kelapa. Nah, sampai saat ini belum diketahui siapa dan dari mana asal nasi manis ini. Di daerah Riau sendiri, nasi manis sudah diproduksi secara komersial, mengisi beberapa supermarket dan minimarket di beberapa kota. Akan tetapi, pada masyarakat luas, makanan ini hanya dibuat pada momen tertentu, terutama pada saat ritual keagamaan, seperti menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha bagi umat Muslim. Dan di beberapa tempat nasi manis ini disajikan pada saat keduri atau pesta perkawinan seperti upacara akikah dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai kuliner khas Melayu Riau, yaitu sop tunjang. Sop tunjang atau sop tulang kaki sapi mulai diperkenalkan pada tahun 1990. Bermula di Japura, Indragiri Hulu, sekitar 200 km di ibu kota Riau, yaitu Pekanbaru. Orang yang memperkenalkannya adalah Ibu Siti, seorang penjual bakso. Sendatinya yang mempunyai ide untuk menambahkan potongan tulang sapi ke dalam bakso tersebut. Lama-kelamaan para pelanggan memintanya tanpa memakai bakso. Lama-kelamaan porsinya pun berubah dan diperkenalkan sebagai sop tunjang. Memang sop tunjang ini diyakini menimbulkan kolesterol atau hipertensi atau darah tinggi. Ada pula keyakinan bahwa sop tunjang dapat meningkatkan kalsium pada tulang. Sekian materi dari saya. Dan apabila sifatnya diwariskan dari generasi ke generasi, maka gaya hidup sebagai budaya sifatnya dikembangkan secara kontekstual. Maka dari itu, kita yang harus melestarikan masakan-masakan tradisional Melayu. Jangan sampai nih masakan tradisional tersebut direbut oleh bangsa lain, karena itu adalah salah satu budaya turun-temurun dari nenek moyang kita. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian video promosi dari kami, moga mendapat nilai yang bagus. Menteri Senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.